Ya, bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan ya sekarang di awal bulan seperti biasa pekan 1 dan 2 kita membahas kitab tauhid. Ya. Ini masuk pertemuan yang ke-55 ya. Pertemuan ke-55 kita masuk di di pembahasan dars 55 juga ya, dars ke-55 juga. Ya, silakan dibuka halaman 119 ya, 119. Ya, bab ke-25 ya. Masih apa ini? Ares. Udah di grup belum? Belum. Oh, belum. Ya, nanti kalau di grup maksudnya saya mau share PDF-nya. PDF kita. Ya, silakan. Baca Pak Budi, silakan. Babu bayani syai'in min anwa'is sihri. Silakan. Babu bayani syai'in min anwa'is sihri. Sihir ya. Lanjut. Ba'da an zakara sihra bayyana laka syai'an min ihi lita'allumi anwa'un wa tajtani buha ya. Nah, jadi kita masuk bab ke-25. Jadi kalau di bab 24 pembahasannya apa? Ya, tentang sihir ya. Jadi tentang sihir. Kalau bab 25 ini penjelasan bayani syai'in min anwa'is sihri. Itu penjelasan sebagian jenis sihir. Nah, cuman sebenarnya kalau kita nanti baca nih ya, kan ada dalilnya ada 5 ya. Ini ada dalilul awal ilal khamis, dalilnya ada 5. Ini sebenarnya sihirnya itu banyaknya kepada makna bahasa, bukan makna syar'i yang sihir itu yang dia pelakunya keluar dari Islam ya, melakukan kesyirikan akbar. Tapi kalau kita lihat nanti dalil-dalilnya ya lebih kepada mengarah sihir yang secara bahasa. Secara bahasa itu kan sihir artinya apa? Memberi pengaruh. Ya. Kayak salesman ya. Tuh, marketer ya. Itu kan dia ngomongnya tuh bagus gitu kan. Itu terpengaruh. Nah, itu secara bahasa maknanya sihir, tapi bukan secara syar'i. Kalau secara syar'i itu adalah upaya-upaya ya untuk mempengaruhi ya, banyaklah definisinya kemarin kita udah bahas ya, yang dengan bantuan syaitan ya. Itu secara syar'i ya, yang dihukumi syirik besar. Adapun secara bahasa ya pokoknya kalau kita entah ngomong, entah kita melakukan adu domba misalnya ya. Ngadu domba kan mempengaruhi orang kan, sehingga orang terpengaruh, itu secara bahasa masuk makna sihir secara bahasa, yaitu mempengaruhi ya, secara samar. Coba orang yang diadu domba tuh dia sadar nggak dia diadu domba? Kagak, biasanya nggak. Oh baru ngeh, wah ternyata kita di adu domba. Ya itu kan berarti kan seolah tersihir gitu kan, secara bahasa. Artinya terpengaruh secara samar. Bisa jadi orang nggak sadar dia itu sudah dipengaruhi. Ya, tadi kita atau kita beli ya,
Pas dipikir nyampe rumah kenapa beli ya gitu. Ya, karena yang nawarinnya itu jago ngomongnya, wah ini gitu kan. Kadang itu yang di pinggir jalan itu kadang jualan apa gitu yang pakai mic gitu ya, digelar modal orang ngumpul banyak gitu kan. Kita kan budaya Indonesia itu kan orangnya kepo gitu kan, pengen tahu apa yang rame-rame gitu. Akhirnya ternyata dia beli juga gitu ya, terpengaruh. Nah, jadi secara bahasa itu. Nah, ba'da'an dzakara sihra ya, setelah penulis yaitu penulis matan itu menjelaskan tentang sihir di bab 24 ya. Bayyana laka, maka beliau penulis itu menjelaskan kepada Anda ya sesuatu atau jenis-jenis min anwa'ihi ya, jenis-jenis dari sihir itu tadi. Dita'allumin, untuk mengajarkan annahu, bahwasanya sihir itu anwaun, bermacam-macam ya, wa tajtanibuha, dan agar engkau menjauhinya ya, agar engkau menjauhinya. Ustaz Ade, ad-dalilul awal ilal khamisi, silakan. Khamisi. Ya. Qala Ahmadu hadatsana Muhammadu Farin hadatsana Aukun an Hayana benu Hayana bin Alai hadatsana Qadun ya, wajib tu qala al-hasanu wasnatu jayatani isnaduhu jayyidun wal abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn wal-Jibtu Ribbana ya, nah. Jadi ini dalil pertama nih, lihat nih. Dalilnya ada berapa? Ada 5. Dari dalil-dalil ini nanti kita lihat. Ternyata yang di garis bawahi ya, atau yang dicetak tebal ya, itu sebenarnya sihir secara bahasa ya kebanyakan. Ya, beberapa itu sihir secara bahasa. Nanti kita akan lihat ya. Yang pertama, dalil yang tadi dibacakan yaitu dari siapa? Imam Ahmad ya, dari Imam Ahmad meriwayatkan haddatsana Muhammad bin Ja'farin, dari Muhammad ibn Ja'far. Haddatsana Auf, dari Auf ya, an Hayyana binul Ala, ini nama-nama perawi. Haddatsana Qatan bin Qabisah an abihi, dari bapaknya, berarti bapaknya sahabat. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau berkata, innal iyafah, ini satu poin. Apa itu iyafah ya? Wa torqa, jadi ada 2, jenis kedua torqa ya. Torq ya. Jadi iyafah, torq. Wa tiyarah. Ya, tiyarah mungkin kita kenal, yaitu tatoyur ya. Dan asal katanya dari burung ya. Minal jibti ya, minal jibti, termasuk jibti ya. Ya boleh dibilang sihir gitu kan. Qala Aufun ya, berarti siapa yang ngomong ini? Auf, perawinya tuh yang dari Muhammad, Imam Ahmad, dari Muhammad bin Ja'far, haddatsana Auf. Nah, ini komentar Auf. Sabda Nabi cuman sampai situ doang. Sabda Nabi sampai minal jibti. Kata Auf ya,
Perawi dalam hadis ini al-iyafah ya, zajrut thair. Iyafah itu adalah meramal pakai burung. Ya, jadi kebiasaan mereka ya, caranya itu dia terbangkan burung ya untuk menggantungkan sesuatu ya. Kalau dia terbang ke kanan berarti berangkat, kalau terbang ke kiri berarti nggak jadi berangkat gitu ya. Itu namanya iyafah. Jadi sebenarnya yang pakai burung itu namanya iyafah, tapi kadang kita sebutnya tatoyur ya. Ya, seringnya. Tapi tatoyur itu lebih umum ya. Wa torku. Nah, torku itu apa? Al khattu yukhattu bil ardi. Yaitu at-tork itu ngegarisin di pasir, di tanah satu garis ya, di tanah. Kemudian nanti si peramal itu dihapus-hapus. Ya, si garis-garisnya itu dihapus-hapus. Kemudian si peramal itu berdasarkan gambar yang tersisa atau garis yang tersisa, ya dia meramal nasib orang. Ya gitu. Jadi sebenarnya enggak, ya itulah pintar-pintarannya bohongin aja. Ya, itu padahal enggak ada kaitannya kan? Allah tidak menjadikan sebab ya burung ke kanan ke kiri, atau Allah tidak menjadikan sebab bahwa garis kalau lurus berarti baik atau yang lain ya pada kedua hal ini ya. Jadi sebenarnya ini jatuhnya yaitu syirik kecil ya. Wal jibtu ya, qala al Hasan ya. Ini kata apa namanya Al Hasan ya, menafsirkan tentang jibt ya, zannatu syaitan. Jadi nama lain jibt itu adalah ya sesuatu yang di zannatu itu suara ya. Jibt ini adalah zannatu syaitan, suara syaitan. Tapi maksudnya suara ini nanti kita lihat ya di situ dibahas. Kayaknya nggak ada sih. Ini tafsiran saja sebenarnya. Jibti ini sebenarnya sihir ya. Kan ada ya di di Al-Qur'an ya, makna jibt itu juga terkait dengan togut ya. Dia termasuk sihir. Nah, kata beliau isnaduhu jayyidun ya, sanadnya bagus. Wali Abi Dawud juga diriwayatkan oleh Abu Daud, wan Nasa'i wa Bani Hibban fi sahihihi, dalam sahihnya al-musnadu minhu ya, yang disandarkan pada beliau. Ya, kita lanjut dalil yang kedua. Jadi ini dalilnya ada innal iyafah ya, wat tarqa wat tiyarah, itu minal jibt ya, termasuk sihir ya. Lanjut silakan. Sebelum itu sihirnya dari mana, paham enggak? Sihirnya itu dari mana? Sihirnya itu. Tadi kan iyafah itu nerbangin burung. Tok itu kan garis-garis. Tiaroh, tiaroh di sini nggak jelasin ya. Tatoyur itu pokoknya menganggap sial atau baik pada sesuatu apapun lah. Misalnya dia dengar suara cicak gitu ya, atau tokek ya, kemudian dia wah ada suara tokek, berarti ini pertanda tidak bagus. Ya apapun, mau pakai suara tokek, mau lempar batu, mau nerbangin burung, pokoknya dia kaitkan sebab ya, dia jadikan sesuatu sebagai pertanda sial atau tidak ya, dengan sesuatu sebab yang Allah tidak jadikan itu sebab ya, secara syar'i. Nah, poinnya sihirnya di mana? Ada yang tahu? Sihirnya itu dia meyakini sesuatu yang Iya. Jadi ketika orang nih ya, dia percaya dia terbangin burung misalnya iyafah tadi. Kemudian dia melakukan gitu, percaya bahwa kalau ke kiri nggak jadi deh ya, nggak jadi berangkat. Nah, itu secara nggak langsung dia tersihir kan sebenarnya. Tapi secara bahasa ya, bukan sihir yang kita bahas di pekan lalu ya, di bulan yang lalu, yaitu di bab 24, mana sihir itu yang dibantu setan. Kan ini kan nggak ada setan, mau lempar burung kayak ada suara apa gitu ya, atau biasa yang ngelindes kucing gitu ya, paling sering tuh. Ngelindes kucing, wah depan ada apa. Nah, itu bukan nggak bantuan setan kan, itu kejadian. Kemudian orang itu menjadikan itu jadi sebab sial apa enggak gitu kan. Padahal mau suara tokek atau apapun itu enggak Allah jadikan sebab ya, sebagai sebab syar'i
bahwa itu pertanda sial atau bukan. Nah itu jadi justru ini syirik ya, syirik kecil di situ. Dia menjadikan sebab pada perkara-perkara yang Allah tidak jadikan dia sebagai sebab syar'i. Jadi kenapa disebut sihir secara bahasa, yaitu karena orang-orang tadi nih ya, orang-orang tadi bahwa dia akan jadi terpengaruh ya, dia jadi terpengaruh seperti itu. Lanjut yang kedua, silakan Ustaz Abud. Adali lisan wa ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Manik tabasa syubatu minan nujum Syubatan. Manik tabasa syubatan minan nujumi. Manik tabasa syubatan minan nujumi faqadi tabasa syubatan minas sihri. Ya, minas sihri. Zada majada rawahu Abu Dawud di isnadi sahih. Ya. Nah, dalil yang kedua, ini dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Ya, dari Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa syu'batan minan nujum. Siapa orang yang belajar, iktabasanya belajar, syu'batan minan nujum, ya sebagian dari ilmu perbintangan, faqad iktabasa syu'batan minas sihri, maka dia sudah mempelajari sebagian dari sihir, ya, sebagian dari sihir. Zada ma zada, ya, zada ma zada. Kalau dia nambah lagi nih belajarnya, tambah lagi, berarti tambah lagi porsi dia belajar ya ilmu sihirnya, ya. Atau bisa juga diartikan semakin dia belajar ya semakin banyak dia dosanya, ya semakin banyak dia dosanya. Nah, ini perinciannya, karena ilmu nujum itu ada dua, ya. Ilmu yang untuk meramal atau itu taksir dengan tasyir, nanti ada sini kalau salah ada. Nah itu halaman 120. Nanti ada dua, ilmu taksir dan ilmu tasyir. Yang boleh itu tasyir, itu belajar perbintangan untuk nentuin arah, waktu-waktu sholat, ya misalnya waktu-waktu ya, dan arah kiblat, ya, arah kiblat. Sisanya yaitu ya biasanya yaitu bintang-bintang kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang enggak ada dalilnya sama sekali. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Lanjut. Silakan. Yang ketiga, walin Nasa'i ya. Yang ketiga ya, tadi sebelum yang ketiga, yang kedua ya kaitannya dengan bab kita, bahwa itu tadi ya, belajar sebagian dari ilmu perbintangan itu sihir. Nah, sekali lagi ini juga sihir secara bahasa kan. Emang ada setannya ya. Kalau misalnya yang dia belajar bintang-bintang kemudian dia gunakan ya untuk menentukan kejadian atau yang lain yang menjadi sebab,
Ya kalau orang percaya dia akhirnya ya terpengaruh. Di situ sihir secara bahasa. Jadi kalau sihir secara syar'i itu yang dengan bantuan syaitan ya. Ya seperti nanti dalil yang ketiga. Nah ini baru. Yang ketiga ini sihir secara syar'i ini ya. Ya jadi kalau yang nomor 2 masih secara bahasa. Ya jadi menjadikan sebab ya bintang-bintang itu sebab bahwa dia akan kaya ya. Dia akan miskin gitu ya. Jadi digantungkan saja kepada bintang-bintang, padahal sebenarnya tidak berdasar sama sekali. Lanjut, yang ketiga tadi ya dari Imam An-Nasai ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada uqdatan, siapa yang dia buat buhul. Nah ini baru nih ya, dukun nih, dia buat buhul-buhul ya. Summa nafasa, kemudian dia tiup, nafas ya, wa min syarrin nafasati fil uqad itu ya. Uqad itu kan ini buhul-buhul kan. Nafas itu dia niup, cuman ada percikan sedikit ludah ya. Bukan nyembur, jadi tuh gitu ya. Tapi ada dropletnya itu ya, yang muncrat-muncrat itu namanya nafasa ya. Ada tasdidnya sebenarnya. Fiha. Jadi dia bikin buhul, kemudian dia sembur gitu ya, tiup, tapi ada percikan-percikan tadi ya, secara bahasa makna nafasa itu. Faqad sahara, maka dia telah berbuat sihir ya, maka dia telah berbuat sihir. Wa man sahara, maka siapa orang yang berbuat sihir, faqad asyraka, maka dia sudah berbuat syirik akbar ya, besar. Nah, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa orang yang menggantungkan pada sesuatu, maka dia akan dibuat tawakal kepada sesuatu tersebut. Kalau potongan hadis yang ini itu pembicaraan lain ya. Dan kita udah pernah nih ketemu ya bagian ini, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, itu di bab-bab awal. Itu bab tentang jimat apa ya, kalau nggak salah tuh di bab berapa. Itu juga pakai dalil yang itu. Man ta'allaqa ya bi syai'an wukila ilaihi. Ya, ada tuh di bab berapa gitu ya. Bahwa ya misalnya dia bergantung pada jimat ya, dia pasti akan dibikin tawakal sama jimat tersebut. Kalau jimatnya ketinggalan, dia panik gitu kan, dia nggak pede gitu kan, atau yang lain. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau dia bertawakal atau bergantung pada sesuatu. Ya, kemudian yang keempat, silakan. Wa ani bani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala al nabiyukum mal abdu iyan namimah al qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Ya. Satu lagi ad-dalilu walahuma anibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani lasihran. Ya. Yang keempat dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabiyukum mal adhu ya. Apakah ya kalian pernah aku beritahu tentang al-adhu? Maka al-adh ini maknanya namimah, itu nama lain dari nama namimah. Namimah ini kan apa? Al-qalatu bainan nas, yaitu mengadu domba antara manusia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, kenapa namimah kok dimasukin sihir? Padahal namimah itu kan itu ya, karena itu tadi sihir secara bahasa. Namimah itu kan dia ngadu domba ya kepada antara dua orang ya, yang tadinya yang tadinya mungkin antara guru dan murid ya, akhirnya dia jadi selek gitu ya, antara ustadz dengan ustadz ya, atau apapun lah ya bentuknya. Maka
ketika orang itu diadu domba biasanya dia nggak sadar. Nah itu dia terpengaruh ya sesuatu dan itu sifatnya samar, itu makna sihir secara bahasa. Sedangkan yang kelima ya, dalil yang kelima yaitu walahu ma'ani bani Umar ya. Dan dari keduanya ya, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani lasihran." Ya, sungguhnya ya ucapan retorika. Bayan itu maknanya retorika ya, ucapan yang memukau ya, mempengaruhi, itu juga termasuk sihir ya. Jadi retorika, bayan ya, itu juga termasuk sihir. Sama, ini juga sihir secara bahasa. Ya, kadang orang terpengaruh ya dengan omongan-omongan ya. Contohnya motivator lah gitu ya. Dia bisa memotivasi orang. Nah, itu kan secara bahasa dia secara tidak langsung dia terpengaruhi secara samar. Jadi nomor 1, 2, 3, 1, 2, 4 sama 5 itu sihir secara bahasa. Yang benar-benar sihir yang dia mengeluarkan pelakunya dari Islam itu yang nomor 3 ya, yang niup buhul tadi ya. Lanjut. Al-iyafah. Silakan baca. Tayri umi au tafauli minat tatayyuri ya, wa tarqa ramli wal kahanah. Ti dong, kan atos ya, at-tiyarah ya-nya nggak panjang, at-tiyarah tasyawumu bima'lumin masmu'an. Iya. Jadi tadi ya, ini diulang lagi, iyafah itu apa? Menerbangin burung ya, untuk tasyawumi meramal ya, atau tafauli ya, meramal nasib baik atau meramal nasib buruk atau meramal nasib baik ya, minat tatayyuri bil fi'li, itu dengan bentuk tatayyur ya, nerbangin burung. Kalau torko ya dribuna ala ramli, dia gambar di pasir ya, ala sabili sihri wal kahanah ya, dia supaya untuk ya tadi sihir ya, dia dari garis-garis itu dia meramal ya, dia meramal. Kalau tiarah itu tadi menganggap sesuatu itu sial ya atau bukan. Bima'lumin, dengan sesuatu yang diketahui, baik itu dia dilihat ya, sesuatu yang dilihat tadi misalnya lihat lagi di jalan atau lihat orang yang cacat gitu kan lagi dia jalan ya, tiba-tiba dia diperlihatkan orang yang cacat misalnya. Oh, dia langsung perasaannya nggak enak, kok jangan-jangan habis ini bakal tabrak mobil nih gitu kan. Ya kadang gitu ya, kana au masmu'an, atau dengan sesuatu yang didengar tadi, misalnya dengar suara cicak atau yang lain ya. Zamanan ya, baik itu waktu misalnya, oh ini hari malam Jumat misalnya gitu kan. Au makanan, atau dia lewat di satu tempat, kemudian dia kaitkan tempat yang jelek itu atau sesuatu tempat itu dengan pertanda sial atau untung gitu ya. Itu tiaroh. Maka tiaroh itu lebih umum ya. Tiaroh itu lebih umum ya.
Zannatu syaitan, ya, itu suara setan, itu ai wahyu syaitan. Nah, jadi makna zannatu syaitan itu adalah ya bisikan dari syaitan. Hadza min wahyi syaitani wa imlaihi. Ini termasuk ya bisikan setan, dan ya setan itu mendikte ya kepada ya para dukun atau peramal dan yang lainnya. Kemudian al-adhu itu namimah. Ya. Maknanya bimakna al-qat'u ya wa tafriq. Jadi secara bahasa al-adhu itu putus ya atau memisahkan. Wa wajhu iradiha tahta ya babis sihri. Dan kenapa namimah ini dimasukkan ke bab sihir ya? Ya liyubayyina anna tafriqa, karena ya memecah belah itu termasuk apa? Hadfun kullu minan namami was-sahiri. Jadi tujuannya sama. Orang yang menyihir itu ya kadang dia memisahkan antara suami istri ya atau yang lain ya. Kemudian namam juga begitu. Itu orang yang melakukan namimah juga melakukan hal yang sama. Wan namamu yufsidu aksaru minas sahiri. Dan adu domba itu lebih memberikan mafsadat ya, memberikan keburukan lebih besar daripada sihir. Karena kalau kalau adu domba itu kan ya bahaya ya, karena satu orang itu dikompori ya. Beda dengan sihir ya, beda dengan sihir yang kecenderungannya ya efeknya hanya pada diri seseorang saja gitu ya. Ya. Jadi gini, kalau misalnya suami istri gitu ya disihir, kan tiba-tiba istrinya tuh kalau ngelihat suaminya tuh jadinya bawaannya jengkel aja. Tapi kan suaminya nggak disihir tuh. So, ini kenapa istri saya gitu kan. Tapi kalau namimah ya, apalagi dua-duanya nih dikomporin gitu kan. Nah, itu bisa efeknya lebih besar ya, lebih besar. Lanjut, catatan 120. Ilmun nujumi kismani. Silakan. Ilmu nujumi isman. Ilmu Taksir. taksiri. Ya. An yastadilla ahwalil falakiyati hawadithi ardiyati. Ya, ini ada dua. Ilmu tasiri. Ya, ilmu tasyir. Kalau tadi taksir, kalau ini tasyir. Yastadilla bihi alal jihati awqati wajihatil kiblati. Ya. Ilmu nujumnya ada dua. Yang dilarang itu taksir, yaitu berdalil dengan pergerakan bintang ya akan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi, yang ramal ini. Nah, bisa syirik asghar idza taqada anna nujuma sababun. Jadi syirik kecil kalau seorang itu berkeyakinan bahwa bintang itu jadi sebab. Ya, sebab saja. Wallahu ta'ala, dan Allah lah yang ya, wallahu ta'ala lam yaj'alha sababan. Akan tetapi Allah tidak menjadikan bintang itu sebagai sebab ya, fi ibtila'i alal ghaib ya, di dalam menentukan kejadian yang masih ghaib. Jadi dia jadikan, oh kalau ada bintang ini maka kamu akan sukses, kan perkara ghaib kan, masa depan. Nah, kalau dia jadikan bintangnya sebagai sebab, Allahnya padahal Allah nggak jadikan sebab, itu syirik asghar. Kalau syirik besar, idza taqada anna nujuma mu'athiratun. Kapan jadi syirik besar? Kalau orang tersebut berkeyakinan bahwa
bintang itulah yang menjadikan seorang jadi sukses. Jadi bintangnya, dia yakin bahwa bintangnya nih yang bikin orang sukses, yang bikin orang sial. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia jadikan bintang sebagai sebab, tapi Allah nggak jadikan sebab. Yang lebih parah, maka sehingga jadi syirik akbar. Kalau dia yakini si bintangnya itu, zat bintangnya itu yang dia bisa bikin orang sial. Ya, padahal kan sebenarnya hakikatnya kan Allah kan, yang dia menakdirkan segala sesuatu. Ya. Jadi mu'assiratun bidzatiha wa biyadiha jalbal manafi'i wa daf'il madar. Jadi benar-benar zat si bintangnya yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Itu enggak boleh. Yang boleh itu tasyir. Itu seorang berdalil ya, menggunakan bintang tadi untuk menentukan arah, auqat, waktu, wajihatil kiblah. Kalau lagi di padang pasir nih kan nggak tahu, malam-malam tapi malam-malam nggak tahu kan mana barat mana ini, kan lihat bintang ya, itu bintang rasi ini dia menunjukkan utara, berarti kiblat sebelah sana gitu misalnya. Maka ini ada dua, ada jaiz yang boleh yastadillu biha alal azmani wal amakini, dalilnya wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ini boleh, yaitu menentukan waktu, tempat-tempat, ya kiblat misalnya, arahnya ke sana, bintangnya gini. Arah utara ke sana, berarti kiblat di sana, itu kan menentukan tempat. Dalilnya wa alamatin wa bin najmi, dan tanda-tanda dengan bintang hum yahtadun. Mereka mencari petunjuk, itu arah. Terakhir ya, wajibun ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun kaman yakunu fi sahra'i aw fi falatin wa arada ma'rifatal qiblah. Bisa jadi wajib kalau kasusnya ada orang tadi tersesat di padang pasir, kemudian dia nggak tahu arah kiblat, sedangkan sholat isya bentar lagi nih mau subuh gitu kan, maka atau sudah tengah malam, maka dia wajib bahkan ya berdalil dengan bintang untuk beristihad mana arah kiblat. Wallahu a'lam. Itu wajib. Sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat ya. Masih ada sedikit, kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.